Kota Timur ya. Ya, terima kasih nih teman-teman dari Kota Timur ya yang terhormat dari bagian pengadaan ini ya. Pak Kabag ataupun para koordinatornya, para pejabat di bagian pengadaan barang jasa Kutai Timur. Terima kasih atas undangannya, atas sharingnya. Ya bisa berbagi kebahagiaan ya, berbagi sharing lah tentang pengadaan barang jasa pemerintah ya. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Heldi Widiatna. Ya pada intinya suatu kebahagiaan, suatu ya kehormatan bagi saya pribadi bisa mengisi ataupun sharing session ya berbagi terkait pengadaan ya dimanapun ya karena nampaknya sudah merupakan passion dari saya pribadi ya untuk banyak sharing-sharing ya. Tuh ya silakan kanal belajar sekarang kan udah banyak ya, jadi bukan hanya sekedar offline, bisa lewat online juga ya. Jadi silahkan bisa explore di kanal tadi sudah disebut sama Mas Andri, di kanal belajar pengadaan, lewat TikTok juga, ataupun banyak kanal-kanal lain ya, selain saya pribadi juga ada kanalnya Pak Muji ya, Muji Santosa, ada kanalnya Pak Samsul Ramli itu ya. Kemudian juga beberapa institusi kan ada IPI, ada IAPI ya. Yang baru juga ada rumah belajar pengadaan itu ya. Nah, silakan. Jadi teman-teman ini banyaknya para ASN yang baru ya. Teman-teman para ASN yang baru ya terutama yang berkecimpung di pengadaan ya sekarang tinggal kemauan dan disiplin ataupun istiqomahnya saja ya, persistennya aja untuk terus bisa meningkatkan kapabilitas, kompetensi dalam pengadaan barang jasa. Karena ya keilmuan pengadaan ini sangat akan mendukung sekali terhadap kita menjaga integritas juga ya. Karena sekarang kan kasus pengadaan itu kan menjadi nomor satu atau nomor dua lah gitu ya dalam sudah dua dasawarsa ya 20 tahun terakhir mungkin 30 tahun terakhir bahkan ya 30 tahun terakhir mungkin itu ya jadi menjadi apa menjadi urutan satu atau urutan dua kasus korupsi ya di KPK seperti itu ya mudah-mudahan dengan bertambahnya kapabilitas kita juga bisa menambah ataupun memperkuat integritas para ahli pengadaan dalam pengadaan barang pemerintah ya, sehingga apa sehingga ya mudah-mudahan tingkat korupsi bisa menurun seperti itu. Ya minimalnya dari diri kita sendirilah sebagai para fungsional pengelola pengadaan. Begitu sebagai awalan ya. Mas Adri, kita langsung ke materi aja ya. Dan nanti kita bisa diskusi silahkan. Ini sebetulnya eh, materinya sudah saya screen ya. Nah ini. Ini sebetulnya kan sudah dari tahun kemarin ya. Dari tahun kemarin 2025 ya. Pertengahan tahun lah ya kurang lebih ya. Ini Perpres 46 tahun 2015. Ini baru perubahan kedua ya, Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Ini dari nomenklatur, tolong teman-teman bisa aware bahwasannya ketika menulis surat atau menulis dasar hukum, jangan menuliskan Perpres 46 saja ya, tapi harus dari Perpres 16-nya. Jadi Perpres 16 tahun 2018 ya bisa dengan perubahannya atau bisa sebagaimana dirubah dengan Perpres 16 Perpres apa 46 2025 ya atau pakai junto boleh ya intinya jangan hanya menyebut dasar pengadaan itu dari Perpres 46 2025 saja karena Perpres 46 hanya perubahannya saja hanya sedikit perubahannya saja Perpres 16 masih berlaku 2018 itu masih berlaku jadi ketika nyebut di surat ya sebagai dasar hukum pengadaan itu harus lengkap Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya atau sebagaimana sudah dirubah dengan perubahan kedua yaitu Perpres 46 tahun 2025. Gitu ya sebagai nomenklatur ya ini hal kecil tapi ya menunjukkan profesionalisme kita juga ya sebagai ahli pengadaan seperti itu. Oke. Nah, ini Perpres kita 16 tahun 2018 baru dirubah dua kali. Perubahan pertama itu Perpres 12 tahun 2021 dan kedua Perpres 46 tahun 2018 2025. Rekor terbanyak perubahan kalau tidak salah itu di Perpres
80 tahun 2023 dulu itu sampai 8 kali perubahan. Kalau 54 2010 itu hanya 4 kali ya, hanya 4 kali. Nah sekarang Perpres 16 2018 itu baru 2 kali ya. Yang rekor banyak itu ketika tahun 2003 tuh ya, 80 2003 itu sampai 8 kali perubahan. Kemudian berganti dengan Perpres 54 tahun 2010, kemudian ada 4 kali perubahan. Nah, baru berubah lagi signifikan di nomor 16 tahun 2018 dan sudah mengalami 2 kali perubahan. Nah, itu kurang lebih historinya ya. Kemudian selanjutnya, next slide. Nah, ini outline dari eh, Perpresnya ya. Jadi ada 15 bab, 91 pasal. Nah, ini sekarang bentuk peraturan kita, peraturan pengadaan kita itu jadi hanya poin-poin pentingnya saja di pasal-pasalnya itu. Kalau dulu waktu zaman 54 2010 dan Kepres 80 itu ada bagian penjelasan. Jadi setiap pasal itu ada penjelasannya. Nah, kalau sekarang tidak ada penjelasannya, jadi penjelasannya itu diturunkan ke aturan turunannya biasanya ke peraturan lembaga, ke Perlem ya, ke Perlem KPP. Kalau dulu waktu zaman 54 2010 ada penjelasannya, ada penjelasannya. Jadi ya event sangat jelas atau ada penjelasan tambahannya. Nah, kalau sekarang penjelasannya dihilangkan sehingga ya lebih simpel, lebih tipis lah gitu ya. Jadi hanya 90-an pasal dan yang sekarang ada 60 perubahan dan 4 ketentuan lainnya. Ini sebagai aturannya. Oke. Selanjutnya apa saja perubahannya kita lihat ya. Yang signifikan-signifikan. Nah, nanti kita bisa diskusi ya. Nah, ini terkait pelaku pengadaan ya. Nah, ini juga ada yang mungkin perlu apa kita diskusikan dan kita pertegas, apalagi terkait PPK ya. Kemarin masalah PPK kan agak sedikit rame lah ya. Biasalah kalau awal tahun atau akhir tahun biasanya suka ada keributan-keributan. Kalau waktu 2005, 2004 ke 2005 itu ribut masalah, bukan ribut ya, rame lah. Viral, viral. Viral masalah yang apa, keberlakuan sertifikasi kompetensi PPK dulu tuh waktu 2004 ke 2025 tuh ya. Yang akhirnya muncul di Januari ada SE itu ya LKPP terkait kompetensi PPK. Nah, kalau sekarang di akhir tahun 2025 itu ke 2026 viral terkait masalah ke-PPK-an di daerah ya. Jadi emang nampaknya sudah musim biasanya di akhir tahun itu suka ada yang viral-viral biar mungkin ya biar lebih hidup lah dunia pengadaan gini. Biar banyak diskusi ya, biar banyak diskusi, biar banyak webinar, biar banyak pelatihan juga mungkin ya gitu kan. Nah, kan pada pusing kan nanti ikut pelatihan kan lumayan seperti itu kurang lebih ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, ini terkait dengan pelaku pengadaan. Ini ada poin penting dalam Perpres baru sekarang 46 2025 ya. Tuh eh, ini adalah terkait diskresi PA ya. Diskresi PA. Jadi PA di pasal 9 kalau tidak salah ini, pasalnya nggak muncul ya. Itu boleh memberikan diskresi ya eh, terkait kekosongan pasal 9 yang kedua nih. Nah, ini yang paling penting yang nomor 2 pasal 9. Jadi untuk pertimbangan mengatasi kekosongan hukum dan atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaikan. Nah, ini yang bisa diskresi nih. Jadi PA bisa merubah prosedur, tata cara, tahapan, metode, jenis kontrak, dan atau bentuk kontrak pada proses pengadaan. Jadi mulai dari awal sampai akhir, PA apabila diperlukan dengan kata kunci kekosongan hukum, dengan kata kunci stagnasi pemerintahan, untuk kemanfaatan kepentingan umum, ini bisa melakukan diskresi terkait prosedur, tata cara tahapan, metode, jenis kontrak, dan sebagainya. Misalkan konsultan yang asalnya prakualifikasi dirubah menjadi pasca kualifikasi, bisa-bisa saja itu oleh PA itu. Asal memang tadi kata kuncinya masuk. Ya, kita butuh cepat, diskresi. Nah, silakan.
Ya ini tinggal masalah keberanian dari PA-nya saja gitu kan. Kalau memang untuk kepentingan umum tidak ada pelanggaran pagar pengadaan tuh ya etika, tujuan, etika, prinsip dan kebijakan ya itu aman ya silahkan. Tapi ya banyaknya sih agak kurang berani juga ya PA untuk mengambil diskresi seperti itu. Oke. Kemudian ada tambahan untuk terkait penunjukan langsung. Nah ini boleh dilakukan penunjukan langsung. Jadi kriteria penunjukan langsung berapapun nilainya boleh penunjukan langsung untuk prioritas pemerintah, bantuan pemerintah atau bantuan presiden. Nah, silakan ini pasal 38. Itu terkait kewenangan PA. Kemudian ada sedikit tambahan KPA ya yang melaksanakan tugas sebagai PPK ya wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan. Jadi hanya sekedar pengetahuan aja ya, pengetahuan aja. Jadi sebetulnya nah ini terkait penambahan tugas PPK nih, apa terkait ke PPKan ya. Nah, dalam melakukan pemaketan ini sebetulnya yang PPK ini sudah dilakukan sih sebetulnya ya, yang 40% ya, UMK Koop dan input di kontrak. Sebetulnya penambahan tugas PPK ini sebetulnya sudah muncul ya, sebetulnya ini penegasan aja. Nah, ini kalau apa boleh kita sedikit perdalam ya terkait KPA ya sebagai PPK. Nah, yang kemarin agak diperdebatkan ataupun agak diramaikan oleh teman-teman di lapangan ya. Ya pada intinya sebetulnya ya di daerah itu ya PPK itu ya bisa dijabat oleh PA-KPA, bisa silahkan ya mengangkat apa PPK apapun istilahnya ya mengangkat PPK sebetulnya cuman diistilahkan suka jadi PPK mandiri PPKOM apapun istilahnya gitu ya ya silahkan juga itu sebetulnya tidak dilarang gitu ya dan itu semuanya ada sudah dikonfirmasi oleh para direktur LKPP itu ya ada di YouTube-nya ya jadi silahkan itu ya jadi pilihan itu ada di daerah mau PA-KPA eksekisio sebagai PPK-nya atau turun ke KPA ya atau mengangkat PPK mandiri. Masalah penghonoran pun itu kan sebetulnya sudah ada tunjangan kinerja ya. Jadi ya seharusnya tidak menjadi isu ya ketika seseorang ditunjuk menjadi PPK seperti itu. Kemudian masalah kompetensi. Nah, masalah kompetensi ya untuk PPK yang dijabat oleh PA-KPA tadi cukup pengetahuan kan, cukup pengetahuan. Namun apabila kita berkaca pada realnya, sebetulnya ya tugas seorang PPK itu ya tidak semudah mengucapkan tiga kata itu PPK ya. Saya rasakan sendiri menjadi PPK itu ya mulai dari administrasi, kemudian teknis pekerjaannya, sampai dengan keuangan itu lumayan apa ya cukup apa ya menguras waktu, tenaga dan pikiran juga seperti itu. Dan tentunya harus memiliki kompetensi tentunya gitu kan ketika melaksanakannya. Sehingga apa? Sehingga ya untuk daerah tadi masalah ke PPKan ya silahkan sebetulnya bukan masalah siapa yang menjadi PPK-nya, tapi kira-kira yang bisa mencapai tujuan pengadaan yang bisa sesuai dengan prinsip pengadaan ataupun ya pagar pengadaan. Saya sering menyebut pagar pengadaan, ada 4 pagar pengadaan kan kayak kotak gitu ya, ada 4 pagar pengadaan yaitu tujuan, etika, prinsip dan kebijakan. Nah, jadi apapun ketika terjadi perdebatan atau apapun terjadi keraguan dalam pengadaan, saya selalu bilang, kembalikan itu semua ke pagar pengadaan. Di pasal-pasal awal di Perpres, pasal 4, 5, 6, 7 tuh, pasal paling awal. Kalau pasal 23 kan terkait cara pengadaan ya dan ruang lingkup pengadaan kan. Nah, kenapa itu apa etika, prinsip dan kebijakan tujuan itu di pasal-pasal awal? Yaitu sebetulnya sebagai pondasi awal ketika kita ada tanda kutip perdebatan, kita ada keraguan, ya ada permasalahan ataupun ada apa suatu keputusan, semua kembalikanlah ke tadi mana yang sesuai dengan tujuan pengadaan, mana yang sesuai dengan prinsip pengadaan, mana yang sesuai dengan etika pengadaan dan kebijakan pengadaan. Nah, tadi kembali ke masalah para pihak ini ya. Nah, kalau kita kembalikan ya
terkait PA, KPA, PPK ya, dan apa dalam dalam konteks siapa yang akan melakukan pengadaan, ya tentunya kembalikan ke tujuan pengadaan. Tujuan pengadaan apa yang pertama? Yaitu tercapainya value for the money kan, 5 tepat pengadaan, yaitu tepat kualitas, kuantitas, apa lokasi, waktu ya, penyedia dan apa layanan seperti itu. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjadi PPK yang bisa memenuhi tujuan itu? Kemudian siapa yang bisa menjadi PPK yang bisa menjaga prinsip pengadaan, ya kan? Siapa yang bisa menjadi PPK yang bisa menjaga kebijakan pengadaan seperti itu? Ya, silahkan kalau opsi yang ditawarkan oleh Pak Emin kemarin waktu di paparan di salah satu acaranya ya di LKPP, ya sebetulnya itu desainnya bisa kombinasi. Ya ada yang PPK yang dipegang oleh PAKPA, namun ada juga PPK yang dipegang oleh tadi istilahnya PPK Mandiri atau PPKOM. Dan Japung juga sebetulnya, ya teman-teman kan Japung pengadaan semua ini ya banyaknya ya. Nah ini salah satu tusi utama dari Japung pengadaan adalah ya dalam berkontrak ya, perencanaan dan berkontrak itu ya sebetulnya menjadi pejabat pembuat komitmen juga. Ya seorang Japung pengadaan itu ya sebetulnya harus siap menjadi pokja, menjadi pejabat pengadaan, menjadi PPK, menjadi staf teknis yang bantu PAKPA, menjadi tim penyelenggara swakelola ya end to end dari proses pengadaan gitu ya. Nah, makanya ya tadi keilmuan itu sangat penting sekali bagi seorang Japung pengelola pengadaan. Nah, itu terkait perubahan dalam pelaku pengadaan. Nah, satu lagi nih ya. Satu lagi ini juga nih apa penting juga ya, yaitu penambahan tugas Pokja, yaitu melaksanakan e-purchasing non pembelian langsung ya atau mini kompetisi ini di pasal 13 ayat 1. Nah, ini Pokja memperoleh tugas tambahan yaitu melakukan mini kompetisi. Nah, sekarang suka muncul pertanyaan kan, sekarang kan Minkom kan diwajibkan itu ya untuk konstruksi kalau tidak salah ya. Betul nggak? Walaupun ada pengecualian ya, walaupun ada pengecualian. Kemudian juga untuk barang jasa lainnya juga kan apa bisa juga dilakukan dengan Minkom seperti itu. Nah, siapa yang melakukan mini kompetisi? Ya kalau dalam Perpresnya Pokja. Kalau dalam Perpresnya Pokja. Karena ya dalam aturan awalnya PPK itu tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi. Sedangkan kan mini kompetisi itu kan melakukan evaluasi itu kan. Betul nggak? Nah, sehingga apa? Ya, sehingga nanti apa aturan turunannya kita masih menunggu ya. Saya nampaknya belum ada ya kalau aturan untuk Minkom Pokja ya. Nah, kalau sudah ada mungkin bisa lebih terinci gitu ya. Nah, namun kalau belum ada ya kembali ke PPK tadi. PPK-nya apakah punya kualitas nggak untuk melakukan mini mini kompetisi? Ya, melakukan evaluasi dari e-purchasing. Kalau tidak memiliki kemampuan Minkom di purchasing, ya tentunya akan sangat berbahaya sekali ketika PPK melakukan di purchasing dengan cara mini kompetisi. Bisa bermasalah itu hasilnya. Tidak akan tercapai tujuan pengadaan itu. Seperti itu. Nah, kalau memang tidak memiliki kompetensi di dalam evaluasi pengadaan seorang PPK, ya tentunya kita bisa mengambil, nanti kita lihat ada pasal 50 kan, bahwasannya e-purchasing itu wajib kecuali tidak efektif atau efisien. Nah, tentunya ketika PPK tidak memiliki kemampuan untuk melakukan mini kompetisi, mah, tentunya ya itu pasti tidak akan efektif pengadaannya, tidak akan tercapai. Nah, itu bisa menjadi suatu justifikasi bahwasannya mungkin bisa saja PPK tidak melakukan e-purchasing menggunakan metode lain dari pasal 38. Begitu ya. Oke, jadi tugas Pokja. Jadi yang melakukan Minkom itu bukan PPK. Pokja sesuai dengan pasal 13 ayat 1
di perubahan Perpres 16 tahun 2018, yaitu Perpres 46 tahun 2025, pasal 13 ayat 1. Oke, selanjutnya, itu terkait pelaku ya, signifikan. Kemudian terkait swakalola. Nah, swakalola ini ada perubahan terkait MOU ataupun kerjasama ya. Jadi swakalola tipe kedua kalau dulu kan wajib ya, wajib harus ada perjanjian kerjasamanya MOU-nya ya. Nah, kalau sekarang dapat, jadi bisa paralel pelaksanaan sambil membuat MOU atau ya tidak dibuat MOU-nya, tidak dibuat kesepakatan bersamanya. Kemudian swakalola juga digiring ke e-purchasing, digiring di e-purchasing baik sebagai pelaksana swakalola ataupun ya apa penayangan barang-barang ataupun produk-produk dari swakalola ya. Jadi misalkan swakalola tipe ketiga ataupun tipe kedua ya dengan perguruan tinggi negeri atau tipe tiga dengan perguruan tinggi swasta. Nah, produk-produk yang dikelola oleh PTN-PTS tadi ya itu yang bisa dengan skema swakalola itu bisa ditayangkan dalam katalog elektronik. Seperti itu. Dan sebaliknya, ketika pelaksanaan swakalola, ketika butuh alat, bahan, material alat, itu wajib dilaksanakan dengan di-purchasing apabila produknya sudah tayang dalam katalog elektronik. Nah, ini diberikan waktu 1 tahun, ya. Berarti ya sampai dengan pertengahan tahun ini untuk menyiapkan penayangan barang-barang yang berhubungan dengan produk-produk yang berhubungan dengan swakalola seperti itu. Itu ya. Jadi swakalola poinnya dua, perubahannya itu swakalola tipe kedua tidak perlu MOU dan swakalola juga baik pelaksanaan ataupun produknya nanti yang dibutuhkan swakalola itu digiring juga didorong juga masuk ke katalog elektronik dengan e-purchasing. Nah, diberikan waktu 1 tahun. Berarti sampai tahun ini nih pertengahan, bentar lagi. Tapi kalau belum siap biasanya diperpanjang biasanya ya. Oke, selanjutnya apa lagi metode pemilihan. Metode pemilihan ada beberapa perubahan. Pertama, e-purchasing wajib bila tersedia dalam katalog elektronik. Tapi hati-hati jangan dibaca ayat satunya saja. Ada ayat berikutnya, ada pengecualiannya, yaitu kalau tidak efektif efisien. Ya, kalau tidak efektif efisien, ya contohnya produknya belum ada dalam katalog, atau PPK-nya belum punya kompetensi tadi dalam evaluasi, dalam negosiasi, PPK-nya belum punya kompetensi dalam pembayaran, misalkan gitu ya. Nah, pembayarannya nanti sudah diperkirakan bermasalah, ya jangan pakai purchasing, gunakan metode lain. Buatkan justifikasi sederhana kenapa PPK memilih metode lain selain purchasing. Jangan takut, jangan sungkan, jangan ragu selama kita tidak ada apa-apanya ya selain untuk menjaga pagar pengadaan tidak akan ada masalah. Oke, ya. Jadi ini tolong jangan baca letter luck karena banyak yang membaca seolah-olah semuanya harus dipurchasingkan. Enggak ya. Semuanya harus dikatalogan, tidak ya. Itu. Jadi dalam pasal 38 ada 5 cara pemilihan penyedia. Ya, memang urutan kemudahan dengan di-purchasing pertama. Nah, dah, mohon maaf nih saya baru selesai flu ini. Masih ada sisa batuk sedikit. Mohon izin sambil minum ya. Kalau agak Silakan gatal-gatal. Pak. Ya. Kemudian e-purchasing juga sekarang udah bisa mengakomodir konsultan dari payung hukumnya, tapi nampaknya produknya belum ada konsultan ya. Kemarin waktu saya jadi ketua panitia BGN mau menayangkan konsultan MBG batal kayaknya karena ya agak sulit gitu ya. Agak sulit tuh batal. Asalnya mau jadi pionir tuh. Ternyata belum ada ya seperti itu. Tapi kalau sudah ada yang menayangkan konsultan berarti bisa dilakukan purchasing. Oke? Itu terkait purchasing ya. Jadi saya ulangi, e-purchasing wajib kalau barangnya, produknya sudah ada dalam kartu elektronik. Tapi jangan lupa ada pengecualiannya. Kalau tidak efektif efisien,
Kalau pagar pengadaan tidak terjaga, jangan sungkan, jangan ragu, jangan takut, jangan susah keluar dari purchasing. Nggak masalah ya. Seolah-olah sekarang ini orang kok pada wajib tuh, wajib gitu kan. Ya. Jadi silakan kalau memang dalam perjalanan ya, kalau memang lagi di pesawat, ya nggak perlu turun dulu cari masjid untuk sholat ya. Jadi itu dikecualikan ya, dikecualikan gitu ya. Jadi Allah sudah memberikan kemudahan untuk bisa apa mengecualikan sholat tadi kan, mengkodo atau mengkosor. Nah, gunakan itu. Perpres juga sudah memberikan kemudahan. Kalau ini tidak efektif efisien, jangan gunakan duplicate. Gitu ya. Jadi tolong jangan dibaca satu pasal aja, karena ini banyak mispersepsi juga seolah-olah semuanya wajib purchasing. Oke? Jadi suka ada yang banyak bertanya, Pak, sekarang kan di purchasing wajib? Enggak, ya maksudnya enggak tuh ada pengecualiannya gitu kan. Nah, tolonglah seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian konsultan sudah boleh tayang dalam katalog ya. Kalau memang sudah ada konsultan yang terstandarisasi untuk tayang di katalog dan eksekusi purchasing. Kemudian pengadaan langsung konstruksi sampai 400 ya. Sampai 400, asalnya 200 ya. Kemudian ada penambahan metode penunjukan langsung ya, yang itu yang apa? Arahan presiden ya, yang terkait presiden lah seperti itu ya, prioritas nasional ya. Nah, tapi tentunya harus ada buktinya dulu, ini arahan presidennya mana gitu kan. Apakah dari hasil rapat segala macam situ itu. Kemudian penunjukan langsung metodenya dengan pasca kualifikasi ya, penunjukan langsung dengan pasca kualifikasi karena prakualifikasi cenderung lebih lama ya. Jadi kalau penunjukan langsung takutnya jadi mengganggu prosesnya seperti itu. Oke. Tapi kalau darurat bukan penunjukan langsung, kalau darurat ya. Kalau darurat itu Perlem apa 18 ya tentang darurat seperti itu. Oke, next slide. Itu dari metode pemilihan. Selanjutnya apalagi? Nah, selanjutnya untuk apa? Untuk HPS. Nah, nih asalnya dikecualikan pada purchasing sekarang di atas 100 wajib ada HPS. Tapi kalau saya sih berapapun nilainya harus punya referensi harga lah gitu ya. Whatever penyebutannya ya HPS atau referensi harga ya berapapun kita pengaduan harus ada ancar-ancar dong, harus ada ancar-ancar. Makanya kalau saya pribadi walaupun pasalnya nyebut di atas 100 ya di bawah 100 pun kita harus punya referensi harga seperti itu. Karena untuk dasar negosiasi ya. Oke, selanjutnya itu terkait TPS, apa lagi? Ada perubahannya? Nah, ini tadi sudah ya. Jadi penunjukan langsung arahan presiden boleh dilakukan ya. Nah, tapi silahkan itu ada administratifnya lah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini bisa kita lanjut ya, udah jelas ya. Terus kemudian toko daring masih dipakai silahkan ya. Toko daring masih bisa dipakai ya. Kemudian, nah ini pengecualian nih ya. Kewajiban di purchasing apabila tersedia dalam katodik. Nah, kecuali nih. Nah, pertama tidak memenuhi kebutuhan dari aspek volume. Nah, ini tujuan pengadaannya pertama nih. Volumenya, mutunya, waktunya, lokasinya, layanan. Nah, terus yang kedua ini prinsip pengadaan nih. Itu berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain e-purchasing. Buatlah penilaian PPK, justifikasi sederhana seperti itu. Ya. Oke. Nah, jadi tadi sekali lagi tolong diingat, e-purchasing itu wajib ke kalau barangnya sudah ada dalam katalog elektronik. Itu wajibnya ya. Tapi kalau barangnya tidak ada dalam katalog elektronik, produknya, tapi kalau tidak memenuhi pagar pengadaan, yaitu tujuan pengadaan, tidak tercapai tujuannya, tidak tercapai mutunya, volumenya, apa, terus apa, layanannya, mutunya, ya, terus apa, prinsip pengadaan juga tidak tercapai, ya udah jangan pakai purchasing seperti itu. Prinsip pengadaan apa ya? Salah satunya adalah apa? Efektif efisien.
Tapi walaupun dalam Perpresnya hanya disebut efisien, kalau menurut saya prinsip pengadaan itu tetap terjaga. Contohnya apa? Ini sedikit melipir ya. Kita nyebut mini kompetisi. Mini kompetisi kan ada kata kompetisi. Berarti harus ada kompetisi dong dalam etalasenya. Walaupun per definisi dalam Perlem 93 tahun 2025 itu cukup dua. Tapi kalau dua itu tidak terjadi kompetisi, tentunya itu tidak memenuhi prinsip pengadaan bersaing ya. Itu kompetitif kan, betul nggak? Kalau dua dan dirasa dua ini tidak kompetitif gitu kan, dua kayaknya ini masih satu asosiasi lagi gitu kan, itu tidak kompetitif gitu kan. Bagaimana kita bisa melakukan mini kompetisi kalau tidak bersaing, kalau tidak ada persaingan, ya kan? Gitu, ya kan? Anak TK melawan anak SMA atau melawan anak mahasiswa tidak bersaing gitu kan, contoh ibaratnya gitu kan. Mau mau dibikin mini kompetisi, nah nggak bakalan baik gitu kan seperti itu. Nah makanya balikan semuanya ke pagar pengadaan. Tujuan, etika, prinsip dan kebijakan. Ya termasuk juga penggunaan produksi dalam negeri di kebijakan itu ya, PDN, TKDN. Kalau melalui purchasing ternyata malah menggunakan barang yang tidak ber-TKDN, ya mendingan keluar dari purchasing gitu contohnya ya. Walaupun dalam katalog elektronik memang didorong ber-TKDN ya. Tapi siapa tahu ada barang yang ternyata yang punya TKDN itu yang malah di luar dari katalog. Ya berarti silakan keluar dari purchasing. Begitu ya. Mengingatkan kembali ya bahwasanya pasal katalog wajib itu pasal 50 itu ada pasal ada ayat 2-nya seperti itu. Oke. Kemudian katalog elektronik dapat digunakan oleh instansi pelaku usaha, ya, kelompok masyarakat. Intinya ya tadi katalog diperluas untuk swakelola, boleh silakan ya. Berarti swakelola kan berarti nanti Pokmas, PTN, PTS ya. Kalau memang sudah siap sistem katalog elektroniknya. Oke, selanjutnya next slide itu katalog. Ah, ini beberapa strategi pemakaian dalam pengadaan. Ada beberapa pasal yang mengintrodusir pasal-pasal baru terkait strategi pengadaan. Sebetulnya sih teman-teman Japung ya jangan hanya melihat Perpres, sebetulnya harus belajar supply chain management. Dalam supply chain management ini sudah diintroduce bagaimana supply by owner, konsolidasi pada metrik Krajik gitu ya untuk leverage, performance based contract, turnkey itu sebetulnya sudah maksud saya ini yang di Perpres itu kan baru beberapa kata kunci saja yang diambil dari best practice. Nah, ini saya dorong teman-teman ahli pengadaan ya bukan hanya ngambil dari Perpres tapi harus belajar juga best practice pengadaan, supply chain management ya kayak kemarin tuh yang saya bikin konten sama Inpeksi atau Insan Pengadaan Anti Korupsi ya yang di acara BBPBJ ya belajar bersama pengadaan ya itu ada supply positioning model. Nah itu sebetulnya ya walaupun tidak ada dalam Perpres itu bisa kita aplikasikan ya karena itu sudah menjadi kalau dalam di keseharian sudah menjadi hukum alam lah gitu ya. Kan hukum alam itu ya mau ada dalam kitab suci mau tidak ya terjadi hukum alam gitu kan. Kayak gravitasi gitu ya. Gravitasi kan mau ada dalam Al-Qur'an atau kitab suci lainnya mau tidak ada ya mau tidak mau kita menjalani gravitasi seperti itu ya. Atau hukum pasar kan, mau di dalam Perpres itu ada atau tidak, ya tentunya monopoli, monopsoni, oligopsoni segala macam itu ya berlaku di pasar. Itu seperti itu contohnya ya. Nah, itu beberapa hal yang sudah dituangkan dalam Perpres ya ada beberapa kata kunci baru yaitu supply by owner, konsolidasi sebetulnya sudah lama ya, performance based contract dan manufacturing turnkey. Oke, selanjutnya jenis kontrak juga beragam sebetulnya ya, selain turnkey itu. Nah, kemudian di Perpres baru dipastikan diperkuat terkait layering PDN dan TKDN. Layering penggunaan produksi dalam negeri dan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri ya. Yaitu prioritas pertama pengadaan kita diarahkan ke
yang di atas 40%, ya minimal 40%. Di atas atau sama dengan 40% TKDN plus BMP-nya. Di mana TKDN-nya minimal 25%. Karena BMP-nya kan maksimal 15. Jadi kalau BMP-nya sudah maksimal, berarti TKDN-nya minimal 25, 40%. Makanya dalam dalam Minkom kan, dalam Minkom ya itu kan dashboard apa, dashboard penilaian itu kan sebetulnya sudah otomatis terkait preferensi harga tuh. Ada nilai TKDN-nya, ada rumus TKDN-nya, ada rumus HEA-nya. HEA tahu kan ya yang apa? Yang penawaran awal itu kan menjadi turun ya. Karena dikalikan satu dikurangi satu per koefisien preferensi. Jadi penawaran awalnya dikalikan dengan satu dikurangi 0, lah. Berarti penawaran awal dikalikan dengan 0, jadi turun nanti penawaran awalnya HEA atau hasil evaluasi akhir. Nah itu dalam perhitungan di purchasing dengan Minkom itu sudah menggunakan rumus itu ya. Sudah menggunakan rumus TKDN tadi. Nah, berdasarkan layering ini kurang lebih ya. Nah, untuk detailnya silakan ya. Jadi intinya di atas 40%, minimal 40% dan di atas itu prioritas pertama. Terus prioritas kedua yang TKDN-nya lebih besar dari 20%. Yang ketiga ya minimal ada TKDN. Selanjutnya ya minimal produksi dalam negeri walaupun belum sertifikasi TKDN, ya barulah terakhir impor. Tapi kalau memang kebutuhannya hanya bisa dipenuhi oleh impor, bukan berarti kita tidak boleh impor. Hati-hati ya. Jadi kalau memang kita butuhnya apa barang impor, misalkan kita butuh sound systemnya memang sound system yang apa yang stagingnya bagus gitu ya, bassnya yang sampai sabas, treble-nya untuk telinga emas lah gitu ya. Ya berarti itu produk impor tuh harus pakai Bose, Harman Kardon misalkan untuk sound system. Tapi kalau keperluannya hanya untuk Zoom meeting, vokal, ya itu bisa dengan menggunakan produk lokal. Karena produk lokal memang belum ada tuh yang apa high fidelity ataupun apa stagingnya luas gitu ya, seperti itu. Ya, itu contohnya seperti itu. Jadi pengadaan sebenarnya kembali ke kebutuhannya. Tapi kalau kebutuhannya komputer untuk ngetik umum, untuk ASN aja nih teman-teman buat ngetik MS Word, ya jangan minta Apple Macintosh ya, jangan minta MacBook Pro itu kan untuk ngetik biasa minta MacBook Pro ya kan. Nah, jadi jangan terbalik-balik ya. Tapi kalau memang kebutuhannya untuk editing, multimedia, rendering video, ya tentu silahkan mau pakai MacBook Pro juga silahkan. Gitu ya. Selanjutnya, apalagi? Misalnya, ya PBJ internasional ini hanya apa? Hanya merubah nomenklatur aja. Jadi apa? PBJ internasional itu hanya berubah nomenklatur pengadaan barang jasa nasional. Nah, ini ya kali tetap sih sama alih teknologi tenaga ahli masih tetap ya ada country origin ya. Ini kalau nggak salah hanya perubahan sedikit nomenklatur aja ya. PBJ luar negeri menjadi internasional kalau nggak salah gitu ya. Oke, next slide ini bisa kita skip tidak terlalu signifikan ini. Kemudian PBJ dikecualikan juga sebetulnya tidak ada perubahan ya di Perlem 5 ya tidak ada perubahan hanya bahwasannya dalam pengadaan kecualikan tolong bisa mengakomodir produksi dalam negeri itu aja titipannya. Jadi pengadaan kecualikan masih belum berubah ya sesuai dengan Perlem 5 yaitu apa? Yaitu yang pengadaan di ini kan yang di apa? Yang di BUMN BUMD ya BUMD BLU sorry BLUD ya. Satu itu bisa bikin aturan sendiri. Terus kedua yang ini yang apa? Yang bisnis mapan itu kan, yang ada 5 itu ya. Pertama, yang harganya dikontrol oleh pemerintah, dipublish pemerintah. Kedua, harganya dipublish oleh swasta, asosiasi seperti hotel, transportasi. Terus ketiga, yang excess demand itu yang apa? Kita yang butuh ya. Jadi kita ikutan tender seperti apa? Sewa gedung, bangunan bekas ya. Terus industri kreatif apa kayak harganya sudah ditentukan oleh asosiasi gitu ya dan industri kreatif. Nah itu juga mengikuti proses bisnis yang ada. Satu lagi yang sudah diatur oleh aturan lain. Nah, itu Perlem 5 ya, pengadaan yang dikecualikan. Itu tetap berlaku tapi tolong diperhatikan masalah layering PDN TKDN tadi. Nah, itu aja. Jadi
ketika mengadakan apa tadi excess demand ataupun barang yang sudah mapan, tolong dilihat PDN TKDN-nya begitu maksudnya. Ya. Oke, next slide. Pesannya itu saja. Selanjutnya, pengadaan kelanjutan, oke. Ada tambahan aspek institusional, nah itu saja. Jadi PBJ dikecualikan, sekarang itu ada satu tambahan aspek yaitu aspek aspek eh, institusional, yaitu dia aspek institusional itu dia memperhatikan masalah apa? Memperhatikan masalah anti korupsi, SOP anti korupsi, tata kelola perusahaan gitu ya. Jadi bukan hanya kalau sebelumnya kan hanya aspek lingkungan, terus ekonomi dan sosial ya. Nah, kalau sekarang itu ada tambahan yaitu aspek institusional. Jadi kayak ISO berapa tuh yang ISO 2000 berapa tuh yang apa? Yang terkait SOP anti fraud. Nah, itu bisa ditambahkan tuh persyaratan tender seperti itu ya. Oke. Kemudian PBJ darurat ini ada tambahan nomenklatur sama saja ya ini ada apa kepada daerah di Indonesia ya ini tambahan sedikit kata aja. Sebenarnya esensinya sama ya kalau PBJ darurat. Oke. Jadi intinya PBJ berkelanjutan pasal 68 itu apa ditambahkan satu aspek ya. Satu aspek yaitu aspek eh, institusional. Ini silakan untuk tender-tender yang agak besar mungkin bisa dipersyaratkan tuh contohnya ISO-nya yang ada anti fraud, anti anti apa, anti korupsi segala macam seperti itu. Oke, selanjutnya PBJ desa ini sebetulnya tidak ada perubahan substantif, tapi dia injek swakelola juga, injek swakelola dan PDN TKDN itu aja. Jadi PBJ desa masih sama, prinsipnya gotong royong, mengutamakan apa setempat segala macam, dan plus injek PDN TKDN ya, dan nanti bisa dilakukan swakelola. Juga melalui katalog juga bisa nanti ya seperti itu. Oke, next slide. Selanjutnya terkait sumber daya pengelembagaan. Oke, ini poin-poin pentingnya. Ya ini sebetulnya poin pentingnya pingin ada penghargaan pengakuan ya terhadap sumber daya SDM pengadaan. Namun ya ini tunggu aturan turunannya ya. Aturan turunannya ini ya ini reward dan punishmentnya banyaknya punishment sekarang ya rewardnya masih belum maksimal ya kita tunggu lah ya mudah-mudahan lah ya. Kita tunggu mudah-mudahan ya. Oke, ini juga terus signifikan. Nah, selanjutnya kontrak ya. Kontrak ini mensyaratkan jaminan pelaksanaan untuk e-purchasing ini ya. Jadi masalah untuk kontrak pengadaan barang atau jasa lainnya dengan dengan 2 juta, nah 212 juta ya. Tapi ini untuk e-purchasing termasuk juga untuk e-purchasing ini penegasannya nih. Untuk e-purchasing juga di atas 200 berarti barang harus ada jaminan pelaksanaannya. Oke. Kemudian dalam kontrak darurat ada dom lebih dari 10% diperbolehkan seperti itu. Oke. Selanjutnya, selanjutnya, nah ini jaminan nih, nah kontrak jaminan kan, nah makanya sebagai tindak lanjut dari tadi di atas 200, ini sebetulnya nih, yaitu purchasing di atas 200, minimal 200, diperlukan jaminan pelaksanaan. Oke. Nah jaminan sanggah banding ada tambahan pekerjaan terintegrasi. Biasanya pekerjaan terintegrasi di kita memang konstruksi sih, jadi tetap ada sangat banding ya. Ini penegasan aja. Karena biasanya memang pekerjaan terintegrasi di kita itu memang pekerjaan konstruksi biasanya dominannya ya. Sehingga memang perlu sanggah banding seperti itu. Selanjutnya apalagi? Pengaduan pada masyarakat. Ya, ini pasal 77 ya. Walaupun dalam kenyataannya masih agak jauh api dari panggang ya. Jadi kata-katanya dalam hal ini yang lamanya ya terdapat laporan dan atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri, kepala lembaga, gubernur dan atau bupati wali kota atau kepala kejaksaan agung atau kepolisian negara Indonesia mengenai penyimpangan dan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan PBJ. Nah, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan. Nah, ini juga
Penting nih bagi kita nih selaku ahli pengadaan, para Japung, kalau kita betul-betul mengerti ilmu pengadaan, betul-betul menguasai ilmu pengadaan ya, kompetensi pengadaan, maka ketika ada kasus-kasus terkait pengadaan itu harusnya jangan langsung ditarik ke pidana. Jangan bisa ditakut-takutin oleh APH seperti itu. Ya, kita harus bisa menjelaskan ini apa masalahnya. Tidak semua hal itu bisa ditarik ke pidana seperti itu. Nah, yang saya lihat di lapangan yang terjadi gitu ya, karena pengetahuan dan kompetensi keahlian pengadaan dari teman-teman di lapangan itu banyak yang kurang, baru aja diperiksa oleh ataupun ditanya oleh APH itu tanda kutip sudah menjadi ketakutan, ya, dan seolah-olah merasa salah dan mungkin menjadi budaya kok tiba harus harus menjadi ATM lah gitu kan ibaratnya ada menjadi ke oknum ya ada oknum yang meminta suap menyuap gitu kan seperti itu di lapangan kasusnya banyak seperti itu mungkin karena budaya juga mungkin ya karena saya juga di daerah melihat ada budaya seperti itu padahal kalau kita bisa menjelaskan apa kasusnya dan memang ini tidak ada apa-apanya memang sudah sesuai prosedur tidak akan ada masalah seperti itu. Nah, cuman karena kita kurang kadang di lapangan kurang kompetensi ya, bukan kita ya, mereka teman-teman ada banyak teman-teman yang masih kurang kompetensi. Saya yakin di sini apa eh, terus berusaha belajar ya. Nah, mereka sudah ketakutan di awal, sudah ketakutan di awal sehingga yang hal-hal yang harusnya tidak menjadi masalah malah dipermasalahkan seperti itu. Nah, padahal juga sudah ada Pasal 77, jadi mendahulukan proses administrasi. Jangan langsung ditarik ke pidana seperti itu. Gitu ya. Jadi tolong teman-teman bisa memperkuat kompetensinya, memperkuat keilmuannya, sehingga kalaupun ada masalah ataupun ya dipanggil oleh APH dalam proses penyelidikan atau penyidikan, ya kita bisa menjelaskan dengan baik. Sepengalaman saya pribadi gitu ya, apabila kita betul-betul menguasai keilmuan pengadaan, menguasai apa yang kita menjadi tugas kita dalam pengadaan, ketika ada permasalahan yang memang bukan kita sengaja ada mens rea gitu ya, tentu itu kita bisa menjelaskan dengan baik. Ya bagaimana Pak kasus-kasus hukum di Indonesia yang yang diparodikan oleh Panji jadi mens rea misalnya gitu ya. Ya, itu kan kasusnya lain, itu konteksnya lain lah itu. Itu konteksnya sudah ada faktor politik, konteksnya sudah ada faktor lain mungkin gitu ya. Tapi kalau saya sendiri yang mengalami, saya sendiri yang menyaksikan, selama kita kompeten, selama kita menguasai peraturan dan keilmuan pengadaan, dan kita memang melakukan on the track, tidak ada apa-apanya, tidak menerima fraud, tetap pagar pengadaan terjaga, udah insya Allah aman. Itu ya. Dan bahkan kita kalau sudah sering berinteraksi dengan APH ya kita bukan menjadi saksi dari terdakwa, tapi bisa menjadi pemberi keterangan ahli lah ibaratnya gitu kan, bisa jadi PKA tuh, bisa memberikan kesaksian ya. Kalau yang saya alami sendiri seperti itu. Jadi tolonglah kalau memang mau tetap jadi ahli pengadaan harus terus belajar. Itu salah satu syarat menjadi ahli pengadaan. Tapi menurut saya sih bukan ahli pengadaan juga sih, karena sebetulnya tugas manusia itu untuk belajar, tugas manusia itu untuk bertumbuh, untuk belajar. Manusia yang tidak belajar itu ya sudah selesai hidupnya berarti kan? Pasti begitu. Kalau mau saya pribadi ya, kalau prinsip saya pribadi. Apalagi menjadi ahli pengadaan yang sangat strategis peranannya, yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman yang lain gitu kan. Nah, tentunya kita semangatnya harus terus belajar seperti itu. Ya, dan sekarang karena untuk belajar sudah sangat banyak sekali ya, jadi jangan takut. Saya pun apa tiap hari kan selalu menjawab tuh pertanyaan-pertanyaan di sharing-sharing di Telegram kan ada Telegram belajar belajar pengadaan, ada di WAG salam pengadaan ya, atau bahkan WA pribadi juga insya Allah selalu saya layani tiap hari seperti itu. Mas Andri pun meminta saya cuap-cuap seperti ini memberikan kebahagiaan bagi saya ya. Walaupun nanti apa tidak ada bayarannya nggak masalah. Saya tuh bahagia justru Mas Andri justru
sharing-sharing begini kalau bagi saya pribadi adalah suatu kebahagiaan gitu kan. Jadi karena memang saya senang untuk bisa sharing-sharing seperti ini. Masing-masing ada passionnya begitu. Jadi Mas Andri, apa Mas Andri kan WA ke saya, Telegram kan saya respon cepat kan, nggak lama nggak ini kan dan siap gitu kan. Nah jadi ya jadi jangan takut lah ya gitu. Insya Allah teman-teman yang lain juga banyak yang bisa membantu ya. Kalau misalkan kurang cocok dengan saya karena wajah saya bulat atau badan saya berat, mungkin ada yang kurus-kurusan, ada Pak Samsul Ramli itu lebih kurus daripada saya, boleh gitu kan. Ada yang lebih apa yang lebih cocok, silakan, banyak lah ya. Jadi intinya sekarang kanal para ahli pengadaan yang bisa diskusi, bisa belajar banyak. Tinggal kitanya saja ya. Oke. Karena saya suka kesal itu lihat di grup yang banyak mengeluh itu ahli pengadaan itu. Janganlah gitu ya. Terus kita terus belajar insya Allah. Karena kalau saya pribadi melihat di jalur pengadaan itu prospeknya sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali, betul. Dan masuk ke pengadaan itu bukan untuk orang sembarangan ya, untuk teman-teman semua ini yang apa yang sudah lulus, yang memang terus belajar, bukan untuk orang sembarangan. Susah loh untuk apa bertugas di pengadaan tuh, nggak bisa orang sembarangan seperti itu ya. Oke, next slide, Mas Andri, apa lagi? Pengaduan, oke, mari kita jaga sama-sama. Nah ini reward punishment ya, ini baru ya perpesnya udah muncul lah ya, perpesnya udah muncul. Namun ya memang perjalanan ke reward dan punishment ya masih belum ada aturan turunannya yang bisa memaksimalkan baik itu rewardnya ataupun punishmentnya. Ya mudah-mudahan ya teman-teman ya maksudnya tidak menjadi suatu hambatan ya karena ya kalau saya pribadi ya apa eh, reward reward itu ya sudah suatu keniscayaan lah ya gitu ya. Karena energi itu kan tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan lah gitu kan. Jadi kalau kita berbagi energi pasti ya kembalinya ke kita juga seperti itu ya. Dan bisa dalam bentuk energi yang berbeda dan bisa dalam bentuk energi yang lebih berlimpah daripada energi sebelumnya. Jadi kalau masalah reward ya sebetulnya kembali ke kita masing-masing. Kalau kita mau reward ya tentunya lakukanlah hal terbaik ya. Lakukanlah hal yang apa yang maksimal tentu pasti akan ada reward yang kembali ke kita. Nah, cuman ya memang secara resminya nah ini rewardnya ya masih banyak keluhan-keluhan juga di teman-teman semuanya. Ya, tapi tentunya kalau saya sih berkeyakinan ya apa dalam hidup ini kan bukan hanya yang terlihat saja ya ataupun yang resmi saja dengan piagam penghargaan segala macam. Tapi kalau saya pribadi saya sudah banyak merasa ya sudah banyak menerima banyak kenikmatan lah ya, kebahagiaan berkecimpung dalam dunia pengadaan. Oh, tapi kan Pak Heldi di LKPP katanya. Enggak, saya juga dulu di daerah. Saya juga dulu dari daerah dari Kota Bogor dan menurut saya ya apa ya semuanya kembali ke kita sendiri ya kalau kita memang berkomitmen untuk apa terus ya terus bekerja, terus memberikan terbaik bagi negara, bagi pengadaan, pasti semuanya kembali juga ke kita semua. Begitu ya teman-teman semuanya, tapi intinya kita sudah ada payungnya. Siapa tahu teman-teman nanti jadi pengurus IP atau IAP mungkin nggak bisa memberikan SOP untuk memberikan sekadar reward untuk para ahli pengadaan silahkan gitu ya. Kontribusinya ditunggu silahkan ya. Oke, selanjutnya next slide. Ya terkait dengan punishment apalagi selanjutnya next. Oh sanksi ya. Sanksi ini secara substantif sebetulnya tidak ada perubahan ya ini hanya sekedar menggeneralisasi aja, penulisan general aja. Jadi tetap ada sanksi administratif ya, ada sanksi daftar hitam ya. Jadi sanksi administratif terdiri digugurkan, pencairan jaminan, daftar hitam, ganti kerugian atau denda ini tidak ada perubahan substantif, hanya sekedar menggeneralisasi aja ya, hanya apa, hanya kata-kata aja, wording aja ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya apa lagi? Udah kayaknya nih. Next slide, slide terakhir kayaknya nih. PBJ lebih lanjut, ini 86 dihapus ya, karena kan apa ini sudah perubahan ya. Nah, dalam hal diperlakukan penambahan ketentuan prosedur di luar peraturan pengadaan yang sudah dapat mengatur lebih lanjut. Ya silakan itu aja gini konsepnya pengadaan itu kan
konsepnya ada tiga aspek sebetulnya. Teman-teman semua yang berkecimpung dalam pengadaan, pengadaan itu ada tiga aspek. Pertama, aspek peraturan dan keilmuan pengadaan. Kedua, aspek teknis, teknis dari barang jasanya. Terus ketiga, aspek keuangan. Nah, jadi ya silakan nanti teman-teman ya ketika melakukan pengadaan bukan hanya sekedar mengaplikasikan aturan dan konsep-konsep pengadaan, tapi tolong lihat juga karakteristik dari jenis barang jasanya. Karena setiap barang jasa pasti akan berbeda karakteristiknya, berbeda proses bisnisnya, berbeda mana yang menjadi syarat utamanya, yang menjadi prioritasnya ya. Kita mengadakan konstruksi, dalam konstruksi aja gedung dengan jembatan akan berbeda titik point of view-nya. Oh, kalau di jembatan strukturnya harus diperhatikan, misalkan begitu. Kalau di bangunan detailingnya harus diperhatikan. Nah, tuh. Apalagi kalau kita bicara barang beragam, itu beragam barang berbeda pasti akan memiliki teknis yang berbeda juga. Dan begitu pula nanti masalah keuangan. Jadi dalam tiga hal ini, tolong Bapak Ibu bisa eksplor aturan-aturannya, bukan sekedar aturan pengadaan, tapi aturan terkait teknis barang jasa di lapangan dan aturan keuangan juga seperti itu. Itu ya teman-teman semuanya. Selanjutnya terima kasih kan ya udah ya. Nah, terima kasih. Selanjutnya terima kasih. Jadi itu kurang lebih secara umum hal-hal yang berubah dalam Perpres 46 tahun 2025 ya, yang merupakan perubahan kedua dari Perpres 16 tahun 2018. Silakan selanjutnya kita ngobrol-ngobrol diskusi aja kalau memang ada yang perlu kita diskusikan. Silakan, saya kembalikan ke Mas Andri. Makasih Mas Andri, silakan.